Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini pembahasan kita berkaitan dengan Al-An'am ayat 97 sampai dengan 98, di mana di dalam ayat 97 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa di sini kembali kepada Allah. Huwa Allah. Dhamir ghaib. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma. Dan dia Allah zat yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang, liyahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamuna. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kepada kalian, kepada kamu yang mengetahui, pada kaum yang mengetahui. Liqaumi ya'lamuna, kepada kaum yang mengetahui. Qad fassalnal ayati, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda itu, liqaumi ya'lamuna, kepada kaum yang mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 97. Setelah berbicara tentang matahari dan bulan, yakni pada ayat 96-nya, kemudian ayat ini berbicara tentang bintang-bintang serta manfaat bintang-bintang tersebut untuk manusia. Jadi pasti itu, kalau Allah menciptakan sesuatu perkara pasti ada manfaatnya, khususnya untuk manusia. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan untuk kalian, untuk kamu, bintang-bintang yang memancarkan cahayanya, yang memancarkan cahayanya ke bumi dengan tujuan antara lain agar kalian
agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan secara rinci, secara detail, dan dengan aneka ragam dan dengan aneka cara. Kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami kepada kaum, yakni orang-orang yang mau mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari coba kita melihat tafsir daripada Jalalain. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi ja'ala lakum, zat yang telah menjadikan, lakum untuk kalian, an-nujuma, bintang bintang. Dan dialah Allah, zat yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang, litahtadu biha, agar kalian mendapatkan petunjuk dengannya, fi zulumatil barri wal bahri, di dalam gelapnya di daratan dan di lautan, fil asfari, di dalam perjalanan, Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sudah pahami bahwa sejak awal peradaban umat manusia sampai sekarang, benda-benda langit merupakan tanda petunjuk perjalanan manusia, baik di darat maupun di laut. Dahulu belum ada kompas, belum ada GPS, teknologi belum maju. Ketika manusia berjalan di padang pasir, maka dia akan melihat ke atas, yaitu ke arah bintang-bintang yang dijadikan oleh mereka sebagai petunjuk arah. Begitu juga mereka berlayar di lautan, menjadikan bintang-bintang sebagai penunjuk arah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan meneropong matahari, bulan dan bintang, terutama bintang-bintang tak bergerak, seorang yang akan berpergian dapat menentukan arah yang hendak dituju. Bahkan para antariksawan belakangan ini, ya, zaman-zaman kita ini, para antariksawan ini berpedoman pada matahari dan bintang dalam menentukan arah perjalanan pada suatu masa tertentu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, dari hasil penyelidikan para ilmuwan, maka ada yang namanya rasi bintang. Bintang itu memiliki beberapa kelompok seperti koloni. Koloni tersebut disebut dengan rasi bintang. Nah, berdasarkan itulah maka manusia berjalan, yang dijadikan sebagai penunjuk arah. Yang dijadikan sebagai penunjuk arah, rasi bintang biduk.
atau Ursa Major. Itu menunjuk utara, ke arah utara. Rasi bintang Crux menuju ke arah selatan, menunjukkan ke arah selatan. Rasi bintang Orion menunjuk ke arah tenggara atau timur. Kemudian rasi bintang Scorpio atau Scorpius, rasi bintang Orion menunjuk arah barat. Rasi bintang Orion menunjuk arah barat. Kemudian rasi bintang Scorpio atau Scorpius menunjuk arah tenggara atau arah timur. Bukan hanya di situ, manfaat daripada bintang-bintang. Manusia juga menggunakan gugus bintang dalam menentukan waktu, seperti gugus bintang biduk. Dengan demikian, manusia dapat mengenal tempat dan waktu melalui bantuan bintang, persis seperti yang diisyaratkan dalam Al-An'am ayat 97. Pada daerah-daerah tertentu ada yang namanya rasi bintang dengan sebutan bajak, rasi bintang 7, yang digunakan oleh para petani untuk bercocok tanam. Ada di daerah tertentu, di daerah Sunda. Jadi kalau seandainya rasi bintang bajak atau rasi bintang 7 itu sudah pas pada posisinya, maka saat itu dimulailah bercocok tanam. Jadi sekali lagi bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Kemudian qad fassalna bayyanal ayati, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu, ad-dalalati, kami telah menjelaskan dalil-dalil itu ala kudratina, atas kekuasaan kami. Ya. Jadi dijelaskan kok oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus tentang bulan, tentang matahari, tentang bintang dan lain sebagainya, dalam rangka Allah memberikan unjuk kepada manusia tentang dalil-dalil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad fasalnal ayati, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu liqaumi ya'lamuna yatadabbaruna, untuk orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang selalu bertadabbur. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan Al-An'am ayat 98. Wa huwallazi ansa'akum min nafsin wahidah, dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian, dan dialah Allah yang telah menjadikan kamu min nafsin wahidah, dari seorang diri. Famustaqarrun wa mustaudaun, maka ada tempat menetap dan ada tempat simpanan. Qad fassalnal ayati, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kami di qaumi yafqahuna, kepada orang-orang yang mengetahui secara dalam. Tuh, ya. Jadi yafqahuna itu bukan hanya sekedar mengetahui, tapi dia paham, mengetahui secara dalam. Di qaumi yafqahuna,
kepada kaum yang mengetahui secara dalam. Makanya kalau kita sebut ada faqih. Faqih itu berarti mengetahui ilmu, pengetahuan ilmu secara dalam. Mahfum. Setelah menjelaskan sebagian dari kuasanya di langit dan di bumi, kembali di dalam surat Al-An'am ayat 98 ini, sebagaimana pada awal surat, berbicara tentang manusia dari segi kesamaan asal usulnya, min nafsu wahidah, dari jiwa yang satu. Siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun postur tubuhnya, dari manapun asalnya, bahasanya dari mana, bentuknya apa, bahwa semua manusia itu asalnya adalah satu, min nafsu wahidah, min nafsu wahidah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita akan coba lihat tafsir Jalalainnya berkaitan dengan Al-An'am ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansa'akum khalaqakum, dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, dari orang yang satu, hiya Adam. Siapa itu? Adam. Jadi dalam tafsir Jalalain yang dimaksud dengan jiwa yang satu ini adalah Adam alaihissalam. Famustaqarun minhum fir rahim, maka famustaqarun, maka ada tempat menetap di dalam tafsir Jalalain, fir rahim, di dalam rahim. Rahim perempuan, rahim ibu kita, ya. Di dalam rahim ibu kita. Famustaqarun minkum fir rahmi, maka ada satu tempat untuk kalian fir rahmi, di dalam rahim, wa mustaudaun, dan ada tempat simpanan untuk kalian fis sulbi, di dalam sulbi. Jadi sperma kita, ya, itu ada satu tempat untuk menyimpan, yaitu di sulbi. Sulbinya siapa? Sulbinya kaum bapak. Sulbinya kaum bapak. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraat bi fathil qaf, dibaca dengan qaf fathah. Nah, kebetulan di dalam bacaan kita mustaqor, qafnya udah fathah. Ai makanul qararin lakum, yaitu satu tempat yang tetap untuk kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata mustaqarrun. Mustaqarrun ada yang membacanya mustakirun, jadi qafnya kasrah. Makanya tadi dikemukakan di dalam tafsir Jalalain, wa fi qiraatin bi fathil qaf, di dalam satu qiraat dengan bacanya qaf fathah, dan di dalam qiraat yang lain bi kasratil qaf, dengan kasrah qaf. Dijelaskan kata mustaqarrun ada yang membacanya mustakirun, mustakir. Demikian juga mustauda, ada yang membacanya mustaudia, ya, ada yang membacanya dengan fathah, ada yang membacanya dengan kasrah. Kata mustaqar terambil daripada kororon, yang mengandung makna mantap.
Penambahan huruf sin dan ta menunjukkan arti kemantapan, sehingga mustaqar berarti tempat menetap yang mantap. Ya. Rahim tuh kan begitu. Memang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sehingga dari sperma bertemu dengan ovum, kemudian jadilah zigot, kemudian jadilah segumpal darah, kemudian jadilah segumpal daging, dan 120 hari kemudian ditiupkan ruh kepadanya sampai akhirnya dia lahir. Maka sebelum si bayi itu lahir, dia ditempatkan oleh Allah pada satu tempat yang mantap, yaitu rahim. Adapun kasta mustauda terambil dari kata al-wad yang berarti meninggalkan sesuatu untuk kemudian pada saatnya diminta agar kembali atau dikembalikan. Dari sini kata tersebut dipahami dalam arti tempat sementara untuk menitipkan sesuatu. Jadi kalau memang ini di dalam tafsir Jalalain adalah maksudnya sulbi, yaitu tempat ditempatkannya sperma kita ya di dalam sulbi, kemudian dari situ akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan untuk menitipkan pada satu tempat sementara untuk menitipkan sesuatu. Ya. Jadi al-wad berarti meninggalkan sesuatu untuk kemudian pada saatnya diminta agar kembali atau dikembalikan. Ya, diminta kembali atau dikembalikan, spermanya dikembalikan kepada satu tempat untuk bertemu dengan ovum, yaitu di rahim. Dari sini kata tersebut dipahami dalam arti tempat sementara untuk menitipkan sesuatu. Jadi al-mustauda adalah tempat sementara untuk menitipkan sesuatu, tempat sementara untuk menitipkan sperma, yaitu sulbi. Kemudian sulbi itu diambil. Sulbi itu diambil, dikembalikan pada satu tempat yang tetap, di mana sperma itu diambil, kemudian dipertemukan dengan ovum, yaitu indung telur. Kemudian keduanya bertemu, jadilah zigot, jadilah segumpal darah, jadilah segumpal daging, sehingga membentuk janin, adanya di rahim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbeda pendapat ulama tentang maksud kedua kata ini. Dalam ilmu tafsir, para mufasir biasa itu ada perbedaan pendapat, sama dengan ilmu fikih. Juga sering terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memahami kata mustaqar dalam arti tempat menetap di dunia. Ini bagi yang ditakdirkan Allah telah lahir kemudian hidup, ada tempat menetap di dunia. Sedang mustauda adalah tempat penyimpanan dalam sulbi ayah, di mana sperma dikandung, atau dalam rahim ibu, di mana hasil pertemuan sperma dan ovum disimpan. Ini bagi yang belum lahir. Nah, jadi yang tadi mustaqar untuk yang lahir, yang sudah lahir, ya. Sedangkan mustauda adalah yang belum lahir. Janin yang disimpan yang belum lahir, yaitu di rahim. Ya. Berbeda pendapat. Kalau dibilang Imam Jalaluddin mengemukakan mustaqar adalah rahim. Tapi di sini di mufasir yang lain mustaqar bukannya rahim, sedangkan yang dimaksud dengan rahim adalah mustauda. Ya. Ini bagi yang belum lahir mustauda. Ada lagi yang memahami kata mustauda dalam arti tempat penyimpanan dikubur, liang lahat.
Ya, mustauda ada juga yang mengemukakan itu adalah tempat menyimpan orang yang sudah meninggal dunia, yaitu liang lahat. Dengan makna ini ayat tersebut 98 Al-An'am mengingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia akan disusul dengan kematian, dan setiap orang yang berada di pentas bumi akan melalui kuburan, yaitu alam barzakh, untuk ditempatkan sementara sebelum menuju kehidupan di surga atau di neraka. Jadi alam barzakh, liang lahat, tempat kita sementara, yang kemudian kita akan ditempatkan pada satu tempat di akhirat. Tapi di manakah? Bisa jadi di surga, bisa jadi di neraka. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad fassalnal ayati, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu, tanda-tanda tersebut, liqaumi yafqahuna, bagi kaum yang memahami, ma yuqalu lahum, akan apa-apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi ada satu kaum yang bisa memahami dengan perkataan, ada yang tidak. Di sini dikemukakan liqaumi yafqahuna, kepada satu kaum yang bisa memahami apa-apa yang dikatakan kepada mereka, sehingga mereka akhirnya percaya dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, itulah bahasan kita. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahuna, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang memahami. Insya Allah kita masuk ke dalam golongan kaum yang memahami, khususnya apa yang kita bahas setiap subuh, baik itu Qur'annya maupun fikihnya maupun ma'rifatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.